Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai pada subuh ke-20 ini kita masih dalam keadaan sabar dan ikhlas melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang kesabaran, tentu kita sudah memahami semua bahwa ada beberapa kesabaran yang harus kita ketahui dan harus kita pahami dan sekaligus harus kita laksanakan. Salah satu di antaranya adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ada sahabat Nabi, ketika dia ingin keluar berdagang, kebetulan anaknya lagi sakit. Dia sampaikan kepada istrinya, tolong kita jaga anak kita baik-baik karena kami mau keluar berdagang. Pendek cerita Bapak Ibu, ketika orang tuanya pulang, anaknya sudah tidak ada. Anaknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bapaknya tidak tahu karena belum ada media sosial pada saat itu. Apa yang terjadi? Begitu bapaknya, suaminya datang di rumah, yang pertama kali ditanyakan bagaimana keadaan anak kita. Yang namanya istri solehah tidak langsung memberitahukan kepada suaminya bahwa anak kita sudah meninggal. Jadi dia persilahkan dulu suaminya duduk baik-baik, kemudian dibikinkan kopi, minuman. Kemudian istrinya kembali bertanya kepada suaminya, Bapak, saya mau bertanya dulu, kalau ada barangnya tetangga dia titip di rumah, kemudian dia datang kembali mengambil barangnya itu, apakah ada hak kita untuk melarang? Apakah ada hak kita untuk mencegah mengambil barangnya? Suaminya dengan lantang menjawab, ya tentu kita tidak bisa melarang karena itu miliknya, itu barangnya, itu haknya. Maka jawaban istrinya, seperti itu pula yang terjadi pada anak kita. Anak kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menitipkan untuk kita dan kembali mengambil titipannya itu. Suaminya hanya meneteskan air mata. Kemudian begitu masuk waktu sholat subuh, dia pergi sholat berjamaah. Ternyata sampai di masjid dia disambut oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat. Kemudian dikatakan, dengan kesabaranmu menerima ujian itu, tempatmu adalah surga. Ini yang pertama terkait dengan kesabaran. Kesabaran yang kedua, pernah juga terjadi pada satu keluarga, anaknya sangat nakal, bentalan beranaknya. Orang tuanya mungkin sudah capek dan lain sebagainya. Akhirnya anak ini disuruh tinggalkan rumah. Kau tinggalkan rumah, tidak usah tinggal di sini. Masih kecil-kecil seperti ini, belum balik disuruh tinggalkan rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah anaknya pergi, ini orang tuanya pergi bertanya. Yang pertama didatangi Umar bin Khattab. Wahai Umar, saya mau tahu apakah itu kesabaran. Jadi Umar mengatakan, kalau kamu ingin tahu kesabaran, silahkan engkau pergi di balik gunung itu,
Maaf, silakan engkau pergi ke ahli, karena pasti ahli tahu apa itu kesabaran. Begitu orang tuanya ini pergi ke ahli bertanya apa itu kesabaran, lagi-lagi ahli mengatakan, kalau kamu ingin tahu kesabaran, silakan engkau pergi di balik gunung. Di situ ada guru spiritual, kamu datangi, pasti dia tahu apa itu kesabaran. Begitu dia pergi lagi di guru spiritual itu bertanya, apa itu kesabaran? Guru spiritual ini mengatakan, kalau kamu ingin tahu kesabaran, silakan engkau pulang ke rumah. Sudah mulai tidak sabar, karena tidak ada jawaban. Justru terakhir, silakan engkau pulang ke rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia pulang ke rumahnya dalam keadaan emosi, karena tidak ada jawaban yang didapatkan. Begitu dia sampai di rumahnya, dia melihat pagarnya terbuka lebar-lebar, dengan mudah dia masuk. Lagi-lagi menemukan pintu rumahnya terbuka lebar-lebar, dengan mudah masuk. Lagi-lagi menemukan pintu kamar pribadinya, tempatnya dia tidur setiap malam, dengan mudah dia masuk. Ternyata dia kaget karena dia melihat sosok laki-laki yang sementara tidur nyenyak di kamar pribadinya. Di situ mulai emosi, menganggap mencurigai istrinya sudah selingkuh. Akhirnya dia ambil parang ingin membunuh laki-laki ini untuk cepat datang istrinya, kemudian menahan suaminya. Bapak tenang dulu. Apa yang perlu? Ini kau sudah mengkhianati rumah tangga kita, sudah mengkhianati kesetiaan kita. Siapa itu laki-laki? Saya akan bunuh dia. Ditahan oleh istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, wahai bapak, tenang dulu. Apakah kamu masih ingat puluhan tahun yang lalu anak yang engkau usir dari rumah ini, yang baring di dalam kamar itu dalam anak kita. Di situ dia mulai sadar, kemudian parangnya jatuh sendiri. Kemudian dia mengatakan, inilah kesabaran. Ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita, mampu menahan emosi kita dalam keadaan apapun itu, maka itu adalah kesabaran. Jadi yang namanya marah itu, bahkan semua kita ini pernah marah toh. Ya, tidak ada orang tidak punya sifat marah. Cuma ingat, jangan sampai ya marah itu kita bisa berbuat fatal. Ya, karena yang bisa merusak akal pikiran manusia itu adalah marah. Makanya pepatah mengatakan, jangan mengambil keputusan di saat engkau marah, jangan mengambil keputusan tindakan di saat engkau marah, karena tentu pikiranmu tidak stabil. Ya, itu sebabnya Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Rasulullah SAW datang orang mengolok-olok Abu Bakar, menghina Abu Bakar, mengejek Abu Bakar, dilempar dengan senyum. Rasulullah ikut tersenyum. Tidak lama kemudian datang lagi orang menghina Abu Bakar, mengolok-olok Abu Bakar, mempermalukan Abu Bakar, lagi-lagi dilempar dengan senyum. Ikut juga tersenyum Rasulullah. Begitu datang orang ketiga, mungkin kesabarannya Abu Bakar sudah habis, ya diolok-olok, dihina, akhirnya Abu Bakar marah. Begitu Abu Bakar marah, Rasulullah meninggalkan tempat duduknya. Apa pamit? Ditinggalkan, langsung ditinggalkan tempat duduk. Begitu Rasulullah pergi, Abu Bakar segera ikut dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau meninggalkan saya? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Waktu engkau diolok-olok pertama kalinya, engkau tersenyum, turun malaikat duduk bersama dengan kita, ikut tersenyum dan mendoakanmu. Orang yang kedua datang menghina kamu, mengolok-olok kamu, kemudian kau melempar dengan senyum, bertambah banyak lagi malaikat turun tersenyum dan ikut mendoakanmu. Begitu engkau dihina ketiga kalinya, engkau membalas dengan amarah, dengan marah, maka semua syaitan dan iblis bergerumun di tempat sekeliling kita dan malaikat meninggalkan tempat kita. Kemudian disitulah saya meninggalkan tempat duduk kita. Dari kisah pendek ini Bapak Ibu, disinilah ketika kita sudah dalam keadaan emosi, pastikan bahwa syaitan dan iblis dengan mudah masuk untuk memperoboti pikiran kita. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya suami ini, para suami ini, walaupun bagaimana marah kita kepada istri, ya ada dua yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, jaga ucapan. Pak, jaga ucapan.
Jangan sampai kita dalam keadaan marah kemudian kita katakan saya talak 3 kali, selesai persoalan. Kemudian yang kedua, jaga tangan ini, jaga tangan. Jangan sampai engkau menampar istrimu maka jangan talak. Hati-hati. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini terakhir ya. Ya, kita lanjutkan kembali terkait dengan madu cantik, madu yang manis terdapat sehelai rambut. Ternyata Jibril alaihissalam juga ikut memberikan perumpamaan dari 3 benda ini. Ya, kata Jibril alaihissalam, memperjuangkan pilar-pilar agama, ya, jauh lebih cantik daripada madu yang cantik ini. Menyerahkan usaha, tenaga, harta untuk memperjuangkan agama Allah itu jauh lebih cantik, jauh lebih manis ketimbang dengan manisnya madu ini. Kemudian mempertahankan usaha, tenaga dan harta untuk membela agama Allah, untuk mengembangkan agama Allah itu jauh lebih susah ketimbang meniti di atas sehelai rambut. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menyerahkan usaha, tenaga kita, kemudian harta kita untuk membangun agama Allah, maka pertahankan. Karena ini paling susah kita dapatkan orang-orang yang mau sedikit menggunakan hartanya untuk membangun agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kalau kita melihat saudara-saudara kita yang punya harta, kemudian hartanya dia rela berkorban demi membangun pesantren, membangun pondok, membangun masjid, membela agama, membangun agama Allah, sungguh luar biasa. Dia domi tawadu orangnya, dia domi ahli masjid, dia domi dermawan bersedekah, dia domi, pokoknya semuanya. Terkadang kita ini melihat saudara-saudara kita seperti ini. Orang-orang seperti ini hanya menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terus jangan pernah kita pesimis yang belum dititipkan harta yang lebih dari Allah. Kemarin saya sampaikan, mari kita masuk ke dalam surga secara berjamaah. Yang punya harta, mari kita masuk surga dengan harta kita. Yang punya ilmu, mari kita masuk dalam surga dengan ilmu kita. Yang punya tenaga, pikiran, kekuatan, mari kita masuk ke dalam surga menggunakan kekuatan dan tenaga kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir, ternyata Allah juga ikut memberikan perumpamaan dari 3 benda ini yang disampaikan dalam hadis qudsinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga itu jauh lebih cantik dari madu yang cantik ini. Kenikmatan yang ada di dalam surgaku jauh lebih manis ketimbang dengan manisnya madu ini. Tetapi jalan menuju surgaku itu lebih susah ketimbang dengan meniti di atas sehelai rambut. Memang Pak, kalau kita berbicara tentang surga semuanya serba nikmat, semua kenikmatan dijalankan. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah, jalan menuju surgaku, masuk ke dalam surgaku itu jauh lebih susah ketimbang dengan meniti di atas sehelai rambut. Ini betul Pak. Untuk selama di akhirat butuh pengorbanan di dunia. Coba kita tinggalkan tidurnya yang kita turun ke masjid, capek juga jam 2 kita sudah di masjid salat tahajud. Apa yang kita mau dapatkan? Tak lain dan tak bukan keselamatan. Kita mau dapatkan surga. Iya, memang susah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang surga Ibu, kemarin saya sampaikan istri paling mudah masuk surga. Salah satu di antaranya taat di suami. Itu Muti'ah. Muti'ah Ibu, Fatimah Zahra itu pernah keberatan kepada Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah, kenapa Muti'ah pertama kali nanti dari kaum wanita membuka pintu surga? Coba. Rasulullah sampaikan, kalau kamu mau masuk surga juga, tanya Muti'ah apa resepnya, kenapa dia pertama wanita yang buka pintu surga? Akhirnya Fatimah Zahra itu datang kepada Muti'ah bertanya, wahai Muti'ah, apa resepnya? Dijamin oleh Rasulullah, pertama kali nanti kaum wanita yang membuka pintu surga. Ternyata itu resepnya hanya 3. Yang pertama, kata Muti'ah, kalau suamiku pergi ke kebun, ya, ada 3 benda saya siapkan di rumah. Yang pertama, saya siapkan handuk. Tahu handuk? Ya, handuk. Ini. Yang kedua, kipas. Kipas itu bukan kipas begini. Ya kipas begini ya, kipas begini bawah nahnya. Ini. Kemudian yang ketiga, kayu.
Fatimah Zahra heran, kenapa 3 benda ini? Untuk apa ini 3 benda ini? Tapi disampaikan oleh Fatimah Zahra, kalau suamiku datang di rumah, kalau saya lihat keringatnya berkeringat sampai di rumah, saya langsung tampil berdiri di depannya, kemudian saya lap semua keringatnya. Ibu, pernah kita lakukan ini? Bagaimana Pak Islam? Pernah? Kalau kita datang di rumah, kebetulan keringat kita keluar, Ibu Aji di rumah pernah tampil handuk langsung dia usap kita punya? Tidak ada. Saya sudah 12 tahun bersama dengan anaknya mertua, belum pernah dia usap sepunya keringat. Ya. Coba itu Mutia, kalau dia lihat suaminya berkeringat, dia langsung tanpa disuruh, dia lap semua, kalau perlu satu badan. Subhanallah. Ini kita pandang enteng ini, Bu. Bagaimana caranya Pak Ustaz mau dilap, baru 1 meter ada di baunya. Tidak bisa kita mendekat. Jangan lihat baunya, Ibu, tapi lihat kesetiaannya. Iya. Kemudian yang kedua kata Mutia, kalau suamiku lagi kepanasan, saya langsung ambil kipas, kemudian saya kipas. Kipas, bukan ditempel, tapi dikipas. Iya. Tapi mungkin ibu-ibu di belakang dia katakan, Ustaz sekarang kan ada kipas toh, tidak perlu lagi dikipas kan? Tapi kau yang angkat kipas, arahkan ke tubuh suamimu. Jadi dulu Bapak, saya ambil. Acok kami. Kita cucuk kemudian arahkan ke suami, coba enak toh. Duduk-duduk tomi suami, Pak Hitam sih rokok-rokok begini, ada kipas ini. Subhanallah. Ini ya, cukup 2 istri begini Pak, luar biasa. Yang masuk yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga kata Mutia, kenapa saya siapkan cambuk kecil? Kalau sementara suami saya makan, kemudian saya duduk di sampingnya bersama dengan cambuk itu, kemudian saya sampaikan kepada suamiku, Papi, kalau toh ternyata masakan hari ini engkau tidak senangi, maka saya ikhlas untuk dicambuk. Kalau istri kita mau begini Pak Mandewan, capek-capek dong, tak masa bermuka karena pukul. Syukur lu kena kemana sungai kok. Iya. Coba pantas itu Mutia, wanita pertama kali masuk surga karena kita tidak pernah menyangka hal 3 benda ini disiapkan untuk ketaatannya kepada suaminya. Jadi wajib sebentar kalau pulang siapkan itu 3 benda. Pokoknya sini kok Bapak, sini kok bukan masuk surga. Ya, dia masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang surga itu Pak Bu, tidak mudah kita masuk, butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk masuk itu surga. Ya, sebenarnya kalau kita membahas ini masih panjang. Apalagi kalau kita kaji lagi kisahnya Abdurrahman bin Auf ketika disampaikan oleh Rasulullah, kamu nanti terakhir masuk surga. Sampai jam 6. Ya. Sambungnya tahun depan sampai jam 6. Masih lanjut. Bisa apa? Oh iya, ya. Ini kan karena sih. Ya. Ini kan Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kaya. Saking kekayaan itu Pak, itu kunci gudangnya saja itu 7 ekor unta yang bawa. Kunci gudang itu gudang semuanya emas. Emasnya freeport. Semuanya emas. Dan 7 ekor unta yang muat itu bawa itu kunci gudangnya. Saking kayanya itu. Tapi Rasulullah SAW itu mendapat informasi dari Jibril. Muhammad sampaikan di Abdurrahman bin Auf, terlambat nanti masuk surga. Tidak sama dengan Abu Darda, urutan keempat masuk surga. Abdurrahman bin Auf terlambat masuk surga. Nabi katakan, apa yang boleh orang banyak sekali harta. Yang halal cik, sojoi, halal, banyak dihisap, lama diperiksa. Rasulullah katakan, ya halal, kenapa lagi mau diperiksa? Jibril katakan, ya diperiksa halal lagi. Nanti diperiksa, kalau halal, kalau tidak halal tidak diperiksa, langsung kawan masuk ke neraka. Tidak halal bang, tidak halal harta. Akhirnya Rasulullah memberitahukan kepada Abdurrahman bin Auf, nyampe seperti ini. Abdurrahman katakan, wah kalau begitu saya juga tidak mau kalah masuk surga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abdurrahman rela menyedekahkan semua hartanya diserahkan ke agama. Dia sampaikan, ya Rasulullah,
Sekarang saya tidak mau lagi jadi orang kaya yang membuat saya terlambat masuk surga. Ya, tapi kalau kita di sini kan tidak ada yang begitu, Pak. Biar kita terlambat Ustaz, yang penting masuk daripada saya serahkan semua harta. Dia kan kurang minum, dia serahkan semua apa yang terjadi. Ya Rasulullah, saya sudah tenang, hartaku sudah habis. Saya sekarang jadi makmum, penjaga masjid. Penjaga masjid kali ini seperti itu. Dia yang buka pintu masjid, yang memandangkan asal kalau masuk rumah, asal waktu sholat dia yang bersihkan. Pokoknya dia, apa terjadi suatu ketika ada Yahudi mau menjual tanahnya. Ini Yahudi Pak, dia tahu kalau mau jual tanah pasti ada orang pembeli. Memang tuan tanah ini, tuan tanah. Dia datangi rumahnya, dan apa istrinya? Mana Abdul Rahman? Kenapa? Ada tanahku saya mau jual. Bukan sekarang Abdul Rahman yang dulu. Ini Abdul Rahman yang dulu beda yang sekarang. Kenapa? Sekarang bukan lagi Abdul Rahman yang kaya, tapi Abdul Rahman miskin. Marah miskinnya. Kalau mau ketemu Abdul Rahman silakan pendatang mesti Al-Akbar. Ada di situ bersama. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini Yahudi juga belum percaya kalau Abdul Rahman itu sudah habis uangnya. Dia datangi di masjid Pak, dia mau sampaikan ada tanahku saya jual. Apa yang terjadi? Sementara Abdul Rahman masuk dalam WC, datang Yahudi. Dia selalu berteriak, Abdul Rahman, Abdul Rahman, Abdul Rahman, Abdul Rahman, Abdul Rahman. Abdul Rahman itu kan, ya dia pernah mendengarkan Rasulullah katakan kalau kamu sementara di WC, ada orang yang memanggil di luar, jangan engkau menyambut. Cukup kau. Ibu. Jadi kalau suami ibu sementara di WC ibu berteriak, jangan. Tapi sekarang banyak, bukan lagi berteriak di WC, tapi menyanyi dalam WC. Tapi yang lucu lagi merokok dalam WC. Ya asal lima makan belum keluar. Oh jadi itu WC, kau langsung penyitam. Ya Pak Ustaz, satu di sini, satu di sini. Kau bilang satu di mulut. Pasti Pak memang ketanya Pak Ustaz, lebih hebat rasanya kalau di kamar dan di WC. Jadi Abdul Rahman bin Auf ini dia tidak menyahut, tapi Yahudi ini serapat dari Abdul Rahman. Ada tanahku saya jual itu 100 dirham. Jadi kalau 100 dirham itu Pak berarti miliar sudah ya. Dulu kan dirham itu kan mata uang emas ya mata uang biru. Ya. Abdul Rahman langsung dia katakan, dikira ini Yahudi, dia beli. Bukan, terlalu di tanahnya. Pas di tengah jalan Pak, dia ketemu dengan Yahudi kedua. Dia tahu bahwa ada tanah yang jual. Nah ini Yahudi kedua, ini Yahudi pertama dia cari. Ada katanya tanah apa? Oh iya aku bos. Siapa yang Abdul Rahman? Kasih beli makan 200 dirham. Kalau mau beli dia Abdul Rahman bin Auf. Lagi. Coba Pak. Apa yang terjadi? Begitu sampai di masjid, Abdul Rahman pas keluar dari WC, kemudian dia katakan cocok nih. Ada tanah beli 100 dirham, bagaimana kalau aku jual 200 dirham? Dan bilang Abdul Rahman bin Auf, oke nih. Coba Pak. Coba. Dia beli 100 dirham, dia untung 100 dirham, modalnya hanya adakah orang seperti ini Pak, pengusaha seperti ini dia bisa untung 100 dirham hanya persoalan segmen ini? Memang Pak, itu Abdul Rahman terlatih-latih mau miskin tidak miskin, sampai dia terima lagi itu uang 100 dirham. Nanti dia sadar, kenapa lagi ada uang ini? Ini lagi yang membuat saya terlambat masuk surga. Akhirnya dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ada lagi uang ini 100 dirham ini yang membuat saya terlambat masuk surga. Saya mau pakai lagi nih. Rasulullah katakan begini, kalau habis itu uangmu, kan itu kurma semua berhasil pedagang kurma, semua berhasil pedagang kurma. Sampai-sampai tidak ada lagi kurmanya orang. Silakan kau beli itu semua kurma itu. Bilang yang orang apa itu kurma, yang penting aku ini. Beli itu semua kurma, yang penting habis uang itu 100 dirham. Apa yang terjadi Pak? Dia beli semua itu kurma, kemudian dikumpulkan di gudang, diasinkan di gudang. Yang penting habis Pak. Bila yang Rahman bilang alhamdulillah sudah habis lega. Apa yang terjadi Pak? Puluhan tahun itu kurma diasinkan di situ. Tahunan kurma diasinkan di situ di gudang. Penduduk tanah Mekah pada saat itu kena penyakit gatal-gatal.
Tidak ada obatnya, satu dokter menemukan itu. Obatnya kalau gatal-gatal begini, kurma bonyok, kurma bulu, kurma hancur. Maka semua penduduk kampung, di mana kita membeli kurma? Nah ini bukan musimnya kurma. Dia sampaikan, coba kau buka gudangnya itu kurang. Burung itu kapak ke mana? Begitu dibuka, ternyata sudah hancur semua. Dijual lagi itu, dijual obat-obat lagi, sampai miliar lagi untungnya. Bilang kurang minum, maka satu kaki. Ada lagi mampu Pak. Jadi luar biasa dalam kisahnya itu. Ternyata bisa kita mengambil kesimpulan bahwa siapa yang memang tujuannya akhirat, dunianya akan ikut. Coba Pak. Iya, ibu tahu? Ibu punya uang 300.000. Kemudian ibu sumbangkan di masjid lelang ya. Masukkan di lelang 200.000. Uangnya ibu tinggal berapa? 100. Itu kalau perhitungan dunia. Tapi kalau perhitungan akhirat kita pakai 300 uangnya ibu kasih masuk di lelang 200.000, yang tinggal adalah 200.000. Itu kalau perhitungan akhirat. Yang 100 itu bagiannya penjual ikan di pasar. Bukan ibu nyata itu. Hanya ini punya kita 200.000. Hanya inilah nanti yang menunggu kita di surga. Jadi makanya kemarin saya sampaikan itu, orang kaya itu enak, lebih duluan menunggu hartanya di surga daripada orang itu. Bagaimana caranya? Sedekahkan, sumbangkan, masukkan ke masjid, masukkan di pondok, bangun pondok. Itu kan lebih duluan harta kita menunggu di surga daripada orang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya masih banyak yang perlu kita sampaikan dalam waktu yang telah dibatasi kita. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah Masjid Al-Akbar, khususnya panitia DKM. Ya lebih khusus lagi Pak Janto, Pak Jalwi, Pak Tamsil, Pak Israfil dan seluruh orang tua saya yang ada di masjid ini, ibu-ibu. Terima kasih banyak atas pelayanannya selama ini, selama kami tinggal di Al-Akbar. Ya, Masjid Al-Akbar di Timika pada umumnya. Kalaupun ada ucapan kami, kata-kata kami, tindakan kami yang tidak sesuai dengan penglihatan Bapak Ibu, yang tidak sesuai dengan perasaan Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Kami hanya manusia biasa. Seluruh bantuan Bapak Ibu, seluruh pelayanan Bapak Ibu, insya Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mendoakan kepada Bapak Ibu mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala dalam membangun agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin sebentar jam 8 pagi kita sudah terus di mana. Tolong Bapak Ibu doakan kami, mudah-mudahan kami bisa selamat sampai di tempat. Amin. Karena kami sudah rindu dengan keluarga. Ya, jasadnya di sini, tapi ruh kami sudah di sana. Ya, ini mawar di sini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih sekali lagi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.